Dan akhir-akhir ini beritanya justru beralih bahwa Inter akan mengorbankan Edin Dzeko. Aduh teman-teman, jangan sedih ya kalau Dzeko dijual. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Video yang gue buat untuk cerewetin klub favorit gue, Intermart. Terpaksa nih gue bilang Intermart lagi karena menurut La Gazzetta dello Sport kita butuh 130 juta. Kita dalam misi mendapatkan 130 milioni. 130 ini 60 jutanya capital gain untuk nutup hutang gitu ya. Untuk supaya nggak defisit. Kemudian 70 jutanya lagi kita untuk dana transfer untuk perbaikan skuad. Nah, dapatnya dari mana? Kalau menurut La Gazzetta 40 juta dari Dumfries. Dumfries diincar oleh beberapa klub. Ada Manchester United karena pelatihnya dari Ajax, dari Belanda, pingin bek kanan ya, pemain Belanda juga mungkin ya, Dumfries jadinya diincar. Kemudian Paris Saint-Germain juga butuh bek kanan karena untuk gantiin Hakimi. Chelsea juga meminta Dumfries bagian dari kesepakatan dengan untuk transfernya Lukaku. Jadi 40 juta kemungkinan kita akan kehilangan Dumfries, oleh karenanya kencang banget kita ngejar si Raul Vilanova. Kemudian kita akan dapat 10 juta juga dari Pinamonti, 10 juta dari Sensi, dan 10 juta dari Lazaro. Itu kalau di total-total 40 tambah 10, 10, 10 berarti masih 70 juta. Lalu 60 jutanya dari mana? Nah, ini 60 jutanya ada dua kemungkinan, antara dari Skriniar. Kalau dari La Gazzetta ini mukanya Skriniar, tapi bisa juga Bastoni. Awalnya De Vrij ini yang ada kemungkinan dari 3 center back kita, De Vrij yang kemungkinan dijual, tapi harga dia paling murah karena kontraknya udah cuman sisa setahun. Jadi kemungkinan paling sulit dilepas menurut gua si De Vrij. Makanya ada berita juga di Marzio kemarin bilang bahwa Inter mengincar 2 center back. 1 center back untuk mengganti salah satu dari 3 back tengah kita, Bastoni, De Vrij dan si Skriniar. Salah satu dari mereka pergi, berarti akan ada 1 back masuk dan kemungkinan besar adalah Bremer. Dan 1 back lagi adalah pengganti dari Ranocchia. Siapa pengganti Ranocchia? Tergantung siapa yang dijual nih. Kalau yang dijual Skriniar atau yang dijual Bastoni, berarti kita punya sisa uang banyak, bisa cari penggantinya Ranocchia yang berkualitas. Nah, akhir-akhir ini yang muncul namanya Milinkovic. Jadi ada kemungkinan misalkan Skriniar dijual, berarti back kita Bastoni, De Vrij, kanannya Bremer, cadangannya Milinkovic, bisa buat rotasi. Atau kalau yang dijual Bastoni, nah itu berarti Bremer, De Vrij dan Skriniar, belakangnya penggantinya Ranocchia, mungkin bisa si Senesi juga dari Feyenoord karena dia kidal. Jadi pengganti Ranocchia berkualitas atau tidak, pemain muda atau pemain veteran dengan harga gratis, tergantung center back kita nih, siapa yang dijual nih. Kalau yang dijual De Vrij ya udah kayaknya nggak mungkin juga dapat Bremer karena kita butuhnya lagi-lagi butuh 70 juta untuk dana transfer. Nah, kalau menurut Corriere dello Sport kita akan dapat 40 juta dari Monza. Wah, walaupun direkturnya Adriano Galliani ini Milanisti ya, Milan banget, tapi ternyata dia lumayan juga lah nyumbang duit buat kita. Kemarin ketika Monza naik ke Serie A, otomatis di Gennaro kipernya harus ditebus. Inter udah dapat seharga berapa kemarin? 4 juta ya. Iya, kemarin dapat 4 juta. Kemudian Pinamonti Pirola ini backnya si Monza juga lagi ditawar, kemungkinan akan dilepas sebanyak 5 juta. Pinamonti, kalau tadi La Gazzetta bilangnya Pinamonti harganya 10 juta, tapi kalau di Corriere dello Sport sekitar 20 juta. Kemudian ada Sensi juga sekitar 12 juta. Jadi kalau total 4 juta, betul nggak sih? 4 tambah 5 9 tambah 20 29 tambah 12. Oh iya betul. Nah, ini belum masih ada penjualan Dumfries dan lain-lain. Semoga Marotta bisa nemu solusi tanpa kita harus jual Skriniar sama Bastoni deh. Gua nggak ngerti lagi. Atau seburuk-buruknya daripada ngebuang Skriniar Bastoni, mendingan gak usah Lukaku sih. Ngapain sih Lukaku? Gue bingung, dipaksain banget. Tapi masalahnya di La Gazzetta disebutkan si Inzaghi sekarang nih udah mulai tergoda. Tadinya kan Inzaghi kayaknya nggak begitu ngebet Lukaku ya, tapi sekarang disebutnya bahwa Inzaghi ingin Lukaku at all cost. Jadi pingin apapun
apapun biaya yang dikeluarkan, seberapapun pingin ada Lukaku, dan jadinya mulai bingung nih. Penyerangan nanti gimana mainnya? Kalau kita main 3 penyerang, gua rasa nggak mungkin. Jadwal kita nanti padat banget teman-teman. Musim ini dari November ke Desember itu ada Piala Dunia nih. Piala Dunia kita di akhir tahun nih. Nah itu kan berarti jadwalnya sebelumnya padat banget. Jadi daripada main 3 penyerang terus nggak ada pemain pengganti, lebih baik menurut gua 2 penyerang. Biarin aja Lukaku, Dybala, Lautaro rotasi. Nah kabar buruk ya teman-teman. Wah ini kabar buruk yang seburuk-buruknya. Harus ada salah satu penyerang yang dikorbankan kalau Dybala, Lukaku datang, dan itu bukan Lautaro. Tadinya isunya Korea akan dipinjamkan, akan dicari pembeli, kayaknya sulit, jadi ya udah paling nggak dipinjemin. Dan akhir-akhir ini beritanya justru beralih bahwa Inter akan mengorbankan Edin Dzeko. Aduh teman-teman jangan sedih ya kalau Dzeko dijual. Teman-teman sedih nggak sih sebelum Dzeko dijual? Kalau gua enggak sih. Tapi ya kalau bicara tentang statistik di 2021-2022 kemarin, Dzeko di Inter itu 13 gol, 7 assist, 2 trofi loh. 13 gol, 7 assist, 2 trofi. Berarti dia nyumbang gol dan assist tuh 20. Sementara Paulo Dybala cuma 10 gol, 5 assist dan gak ada trofi. Romelu Lukaku lebih parah lagi, 8 gol, 1 assist walaupun ada 1 trofi, tapi dia gak megang peran inti di Chelsea. Jadi kalau secara statistik musim lalu paling berpengaruh Dzeko, paling bagus Dzeko. Tapi kenapa ya kita kayak benci banget sama Dzeko, dan ya itu dia. Kabar buruknya adalah musim depan, karena Inzaghi udah ngotot pingin Dybala, Lukaku, Lautaro. Berarti ada salah satu penyerang yang harus dikorbankan antara Korea dan Dzeko. Korea kemungkinan akan cari pemain yang dipinjam, atau Dzeko kayaknya nggak ada loh orang minjem pemain setua Dzeko. Kalau menurut gue pribadi kayaknya justru Dzeko dan Korea dua-duanya bakal dilepas sih. Inter kemungkinan akan pakai 3 penyerang utama aja, tapi yang dimainin tetap 2. Dybala, Lukaku, Lautaro. Satunya lagi mungkin Mkhitaryan akan jadi pelapisnya second striker. Kayak zamannya itulah Conte ketika punya Alexis Sanchez. Jadi penyerang utamanya Lautaro sama Lukaku, nanti si Dybala rotasi mana yang capek, karena Dybala dipasangkan sama siapa aja bisa. Begitu juga si Lautaro dipasangkan sama Dybala sama Lukaku bisa. Jadi 3 penyerang ini fleksibel kayak zaman Alexis Sanchez. Tapi yang gua nggak habis pikir, kenapa sih kita harus pingin banget Lukaku dan mengorbankan antara Bastoni dan Skriniar? Menurut gua itu sama sekali nggak worth it. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, gue percaya sama Marotta. Dan kemarin ketika keluar dari kantor Inter, ada wartawan ngecegat Marotta terus nanya bagaimana tentang bursa transfer gitu. Si Marotta ngomong, boleh ada satu pertanyaan aja gitu. Terus Marotta ditanya bagaimana tentang bursa transfer, dia bilang ingin menyelesaikannya di bulan Juni supaya Inzaghi punya tim yang lengkap untuk pre-season. Jadi dia ingin memberikan sesegera mungkin Inzaghi tim yang komplit ya. Sepertinya belajar dari musim lalu, kita awal musim jelek banget, persiapannya kayak kurang kan. Kita ingat banget Lukaku waktu itu dilepas terus kita nggak punya penyerang. Dzeko belum ada pengumuman tiba-tiba udah ikut pre-season kan, itu udah jelek banget. Makanya awal musim kita kemarin nggak begitu ngebut, dan jadi salah satu faktor, menurut gue salah satu faktor terbesar yang bikin kita nggak Scudetto. Jadi Marotta ingin membuat squad Inter komplit di bulan Juni, sebelum Juni berakhir. Tetapi gue lebih percaya lagi, kenapa Marotta pingin ngebet banget Juni kita udah komplit ya, karena tentang pajak. Gue udah sampaikan juga di konten sebelumnya bahwa di Italia ada pengampunan pajak atau pengurangan pajak sampai dengan bulan Juni. Jadi kalau setelah Juni pajaknya akan membesar. Jadi teman-teman sabar aja, sekarang udah tanggal 11, hampir pertengahan Juni. Jadi sekitar 2 minggu lagi kita akan mendapatkan kepastian tentang nama-nama pemain yang masuk ke Inter. Tapi itu dia, sekali lagi, kita butuh 130 juta euro. 130 juta. Nah teman-teman silakan di kolom komen, kira-kira kalau 130 juta teman-teman mau ngejual siapa aja. Tolong komennya nanti yang bagus, yang analisisnya keren, gue pin supaya ada di komen paling atas. Oh ya teman-teman yang mau gabung di grup WhatsApp, silakan di scan aja di barcode. Gue udah bikin ada grup WhatsApp 1, grup WhatsApp 2. Silakan scan aja atau linknya di deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan